Di video hari ini aku mau ngomongin tentang masalah kulit, yaitu kulit ayam bertekstur. Jadi kayak kulit yang kayak grindil-grindil, banyak bintik-bintik kecil-kecil gitu, tapi bukan beruntusan, bukan kayak jerawat kecil-kecil di jidat, bukan seperti itu, tapi lebih ke kulit yang bertekstur kayak kulit ayam gitu. Banyak bintik-bintik, titik-titik gitu. Ini banyak banget orang yang ngalamin, dan aku pun pernah mengalaminya, tapi akhirnya aku menyimpulkan beberapa hal yang bisa bantu ilangin kulit ayam bertekstur kayak gitu. Sebenarnya rata-rata orang yang mengalami kulit bertekstur seperti ini itu biasanya kulitnya itu kering, atau enggak kulitnya itu sensitif, atau enggak kulitnya itu enggak pernah dieksfoliasi gitu. Biasanya orang-orang yang kayak gitu mengalami masalah bintik-bintik kayak kulit ayam gitu, ataupun bisa juga karena kelebihan eksfoliasi. Tapi biasanya kalau yang bertekstur kayak bintik-bintik grindil-grindil gitu, itu lebih ke karena mereka nggak pernah eksfo gitu. Anyway, ada beberapa faktor dan beberapa hal yang bisa dilakuin untuk menghilangkan kulit ayam bertekstur itu. Pertama, kulit bisa jadi kayak bertekstur kayak bintik-bintik kulit ayam gitu. Itu biasanya karena kita nggak membersihkan wajah kita dengan benar. Jadi kadang kita cuci mukanya nggak benar, atau kita jarang cuci muka. Nah, itu juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa kulit kita itu bisa bertekstur kayak ayam bintik-bintik gitu loh. Biasanya karena muka kita itu kotor, nggak bersih. Terutama untuk orang yang jarang bersihin makeup. Jadi biasanya orang-orang yang suka nggak bersih makeup, biasanya mereka udah makeup seharian, terus malamnya mereka ngantuk, mereka lupa. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu bisa muncul kulit-kulit bertekstur kayak kulit ayam gitu. Tips pertama adalah harus bersihin muka kita dengan bersih setiap hari. Terutama kalau sering makeup, harus double cleanse. Jangan males bersihin makeup, jangan jorok, jaga kebersihan. Sehari itu minimal cuci muka 2 kali dan maksimal 2-3 kali lah. Jadi harus cuci muka, kalau makeup harus double cleanse dengan bersih. Terserah mau pakai cleansing oil, cleansing balm, micellar water, terserah, yang penting double cleanse. Karena makeup itu ya kalau menyumbat pori-pori bisa menyebabkan banyak hal terjadi di kulit kita, dan hal itu buruk, masalah-masalah kulit contohnya. Jadi jangan males remove makeup. Lalu kedua, jangan over exfo. Itu kadang juga bisa bikin kulit beruntusan, karena kalau kita over exfo, skin barrier jadi rusak, dan biasanya ketika kita over exfo bisa muncul kulit-kulit bertekstur kayak kulit pasir gitu di seluruh wajah kita, geradakan banget. Nah, jadi jangan over exfo, jangan pakai kandungan aktif terlalu banyak, jangan pakai produk yang ada kandungan aktif terlalu tinggi, terus jangan campurin berbagai macam kandungan aktif di satu saat yang bersamaan dipakainya. Pokoknya ingat one active at a time. Mau apapun kondisi kulit kalian, ingat one active at a time. Jadi satu kandungan aktif aja di satu saat, satu rutin. Terus hal kedua adalah jangan pakai kapas kekencangan. Kayak misalnya kita remove makeup, atau kita pakai toner exfo atau toner apapun, dan kita menggunakan kapas, jangan terlalu kencang pakai kapasnya, karena itu juga bisa mengiritasi kulit. Ketika kulit iritasi itu bisa menyebabkan kayak kulit bertekstur gitu. Jadi jangan pakai kapas kekencangan. Sekarang aku bakal ngomongin kalau misalnya udah terjadi, kalau misalnya kita udah memiliki kulit bertekstur kayak kulit ayam gitu, bintik-bintiknya, apa yang harus kita lakukan? Tips pertama kan tadi aku udah bilang, harus bersihin muka kita setiap abis makeup, dan jangan males cuci muka pagi dan malam hari, minimal 2 kali. Lalu tips kedua untuk mengatasi kulit ayam bertekstur kayak gini, itu adalah focus on hydrating. Jadi fokus pakai produk-produk yang hanya fungsinya untuk menghidrasi kulit. Karena sering kali ya, orang yang kulitnya bertekstur itu karena kulit mereka tuh kurang hidrasi. Jadi kulit mereka itu kering, kurang hidrasi, dan saking kekeringannya, saking kurang hidrasinya, jadinya muncul kulit-kulit bertekstur karena mereka kurang hidrasi, kurang air kulitnya gitu loh. Jadi fokus on hydrating, pakai produk-produk yang fungsinya untuk menghidrasi. Ada berbagai macam produk di luar sana yang fungsinya untuk menghidrasi, tapi itu terserah kalian, bebas pilih yang mana aja. Tapi intinya nih, aku kasih tahu kandungan-kandungannya. Kandungan-kandungan yang bagus untuk menghidrasi itu adalah hyaluronic acid, polyglutamic acid, aloe vera, panthenol itu juga bagus untuk menghidrasi kulit, sodium hyaluronate. Sebenarnya itu sama aja sih sama hyaluronic acid, tapi itu adalah kandungan kalau misalnya kalian lihat di ingredients list sebuah skincare, kalau misalnya ada kandungan itu berarti kemungkinan besar dia ada efek hidrasinya. Dan cari yang kandungannya itu di atas ingredients list. Dan pokoknya cari produk-produk yang ada claims untuk menghidrasi kulit. Mereka punya claims produk di depannya, itu adalah kandungan-kandungan yang bagus untuk menghidrasi kulit. Jadi kayak lihatnya tuh dari segi kandungan. Nah, biasa kandungan-kandungan untuk menghidrasi ini ada di tipe produk kayak toner, serum, dan juga pelembab. Biasanya seperti itu, dan juga essence juga, tapi mostly itu ada di toners dan juga di serum. Pelembab juga ada tipe pelembab yang fungsi itu lebih ke untuk menghidrasi daripada melembabkan, itu juga ada. Jadi intinya bedain ya, hydrating and moisturizing is different sebenarnya. Hydrating itu lebih ke air, moisturizing itu lebih kayak oil, occlusive gitu loh. Tapi both is important. Cuman kalau misalnya kulit bertekstur biasanya butuhnya hidrasi. Nanti setelah udah hidrasi dikuncinya dengan pelembab, yaitu pelembab yang kayak lebih occlusive, lebih dia bisa mengunci kelembapan seharian. Tapi intinya di sini ngomonginnya hidrasi. Jadi cari produk-produk yang cair, yang dia bisa kayak kasih air ke kulit kita. Jadi kulit kita tuh kenyal, sehat. Contohnya nih ya, aku ada satu produk, dia tuh kandungan utamanya ada advanced hyaluronate. Dimana kalau misalkan nggak tahu advanced hyaluronate itu apa, advanced hyaluronate itu adalah campuran dari 8 hyaluronate. Itu pokoknya fungsinya itu untuk menghidrasi kulit. Biasanya paling common itu adalah kandungan hyaluronic acid, dimana itu sangat-sangat bagus untuk menghidrasi kulit dengan cara dia menarik molekul-molekul air yang
ada di sekeliling kita. Jadi ketika kita pakai, kulit kita itu jadi terhidrasi karena kandungan itu menyerap molekul-molekul air yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah bagusnya hyaluronic acid. Nah, advanced hyaluronic itu juga salah satu tipe kandungan yang fungsinya untuk menghidrasi, mirip-mirip sama hyaluronic acid. Karena sebenarnya intinya sama aja gitu loh mereka berdua. Ini aku ngomongin tuh adalah produk serum. Nah, biasanya produk serum seperti ini atau toners itu adalah tipe produk yang bisa banget untuk menghidrasi kulit. By the way, ini serumnya tuh dari New Face. By the way, ini serumnya sangat terjangkau. Harganya kalian tebak berapa? Gak nyampe 50.000, hanya 30 ribuan. Aku cek di Shopee itu 33.000. Bayangin guys, serum. Ini isinya 20 ml. Terus packagingnya ya lumayan, dia kaca loh padahal. Terus desainnya juga kayak lucu juga, kayak silver, rose, pink, metallic gitu. Yang gak nyangka aja sebenarnya ini harganya sangat terjangkau. Ini sebenarnya adalah tipe anti-aging serum, tapi juga ada efek hydratingnya. Ini namanya Hydra Lock and Youthful Skin Serum. Sebenarnya lebih ke untuk anti-aging, tapi kandungannya itu ada kandungan untuk menghidrasi dan lumayan menghidrasi banget bahkan. Jadi pas aku pakai aku merasa wah ini mah lebih ke hidrasi ya daripada ke anti-aging. Tapi ada efek anti-agingnya juga, soalnya pas aku pakai ini dia tuh kayak ada efek apa ya? Hidrasinya dapet banget. Terus dia kayak bikin kulit aku kerasa kenceng, kayak firm gitu loh. Jadi aku paling ngerasain pas pakai ini tuh efek hydratingnya super hydrating, dan juga kulitku kayak kerasa kenceng, firm gitu loh. Karena memang sebenarnya dari segi kandungan emang bener dia ada kandungan anti-aging juga. Kalau aku lihat dari kotaknya, dia tuh ada kandungan bakuchiol, ada kandungan peptide. Bakuchiol itu lebih bagus untuk anti wrinkle. Dia tuh semacam kayak retinol, tapi ini lebih natural. Biasanya kalau orang-orang yang nggak kuat sama kandungan retinol, yang kulitnya sensitif banget, tapi mau mendapatkan efek seperti yang retinol kasih ke kulit kita, biasa orang-orang yang nggak kuat pakai retinol itu pakainya bakuchiol. Karena sebenarnya 11-12 mereka mirip banget, cuman bedanya bakuchiol tuh lebih gentle. Biasanya kulit sensitif itu lebih cocok sama kandungan bakuchiol karena dia lebih gentle, lebih mild, nggak irritating, nggak membuat kulit iritasi seperti retinol. Tapi ya intinya retinol itu kan bagus untuk anti aging juga ya. Tapi di sini dia nggak pakai retinol, dia pakainya bakuchiol. Ya intinya kandungan bakuchiol atau retinol itu bisa bantu untuk nyamarin garis halus, kerutan halus, hyperpigmentation. Nah, terus kalau kandungan peptide itu kan lebih kandungan untuk anti aging ya. Siapa sih yang nggak tahu peptide bagus untuk anti aging ya kan? Nah, biasanya peptide itu adalah tipe kandungan yang bikin kulit kerasa firm, kerasa kayak lifted. Jadi dia ada efek untuk mengencangkan kulit, membuat kulit lebih elastis. Dia juga kayak membantu kulit kita itu biar bisa produksi kolagen lebih lagi. Jadi ya kulit kita tuh biar lebih kenyal. Karena makin banyak kolagen, kulit kita itu makin bagus biasanya, lebih kenyal, lebih kayak sehat gitu. Nah, dia bisa stimulate kulit kita untuk produksi kolagen lebih. Terus ya sama seperti anti-aging produk lainnya, dia juga bisa bantu untuk nyamarin kerutan halus, garis halus. Tapi selain itu, walaupun dia ada kandungan peptide sama bakuchiol, which mereka itu adalah anti-aging ingredients, tapi dia juga ada kandungan advanced hyaluronic tadi yang aku bilang. Dia itu adalah campuran mix dari 8 hyaluronic. Advanced hyaluronic ini tuh sebenarnya lebih bagus dibanding hyaluronic pada umumnya karena efek lembab hidrasinya tuh lebih intens. Karena kan advance, jadi lebih intens. Dan memang pas aku pakai tuh kerasa benar-benar lembab, sangat lembab. Cuman enaknya teksturnya ringan. Jadi teksturnya tuh sebenarnya kayak cair air gitu. Jadi pas dioles dia langsung nyerap, kayak kulit aku langsung drink the serum. Dan ya advanced hyaluronic juga bisa bantu untuk menutrisi kulit dan juga prevent kulit kita dari munculnya kerutan. Jadi kalau misalnya kulit terlembabkan dengan baik, otomatis kita tuh nggak gampang punya kerutan, nggak gampang muncul garis-garis halus karena kulit kita itu terhidrasi dengan baik. Terus selain itu sebenarnya dia juga ada kandungan vitamin C sama niacinamide. Jadi kayak ada efek mencerahkannya, dan di sini ada dua tipe kandungan untuk mencerahkan, yaitu vitamin C dan niacinamide. Jadi efek mencerahkannya tuh kayak double brightening effect. Ya sebenarnya niacinamide sama vitamin C juga ada play a role untuk anti aging karena biasanya kan kalau udah tua ada flek, ada kayak hiperpigmentasi, kayak item-item gitu kan di daerah sini. Nah, niacinamide sama vitamin C itu bisa bantu untuk nyamarin kayak flek-flek hitam dan hiperpigmentasi. Bisa bantu untuk cerahin kulit juga, ratain warna kulit. Tapi di sini kandungannya nggak terlalu tinggi sih. Cuman ya dia ada tambahan kandungan itu. Dan kalau vitamin C itu juga bisa stimulate kulit kita itu untuk memproduksi kolagen, dan juga dia sebuah antioksidan. Jadi ya intinya kalau dari segi kandungan utamanya itu oke, bagus-bagus, beneficial lah. Sebenarnya lebih ke untuk anti aging, tapi yang aku rasain tuh efek hidrasinya dapat banget dan juga firmingnya. Nah, firmingnya itu dapat. Kalau dari segi tekstur ya teksturnya cair, sangat cair, tapi memang gak secair air, cuman memang masih masuk golongan cair. Karena pas ditaruh ke wajah dia tuh kayak langsung jatuh turun gitu, dan pas dioles dia tuh langsung nyerap, cepet nyerapnya. Dan memang katanya sih serum ini itu pakai teknologi quick absorb, jadi itu yang bikin serumnya itu nyerapnya cepet banget gitu. Nah, dia pakai teknologi itu, quick absorb teknologi. Dan kalau misalnya dari segi efektivitas ya seperti yang tadi aku bilang, pas aku pakai di kulit aku yang oily and acne prone, ya yang paling aku rasain itu adalah efek lembabnya dan juga efek firming. Karena pas setelah dia nyerap, serumnya nyerap, itu benar-benar ngerasa kayak kulitku kenceng gitu loh, tapi nggak kering, terhidrasi tapi kenceng, kayak firm gitu. Langsung loh, waktu itu aku sekali pakai langsung ngerasa kayak abis serumnya nyerap itu langsung kayak firm gitu, kenceng. Dan kalau misalnya aku lihat dari kotaknya, dia juga claims bahwa serum ini is 5 times advanced formula. Jadi kandungan-kandungan ini tuh udah 5 times, 5 kali lebih advance formulanya. Dan kalau ditanya worth it atau enggak dari segi kandungan, dari segi
segi tekstur, dari segi efektivitas, menurutku lumayan worth it. Oke lah, ntar aku taruh aja linknya di description box, siapa tahu kalian mau beli. Kalau nggak, kalian bisa beli di toko namanya Oema Herboris ya kalau nggak salah, di Shopee, karena aku biasa selalu belinya di Shopee. Apapun itu produkku, aku selalu beli di Shopee. Di toko Oema Herboris itu juga ada serumnya New Face ini. Sebenarnya dia tuh ada 3 macam serum, tapi aku baru cobain satu tipe. Dia ada tipe yang untuk brightening, dia ada tipe yang untuk acne, untuk ngatasin jerawat, dia juga ada tipe yang untuk anti aging dan hydrating. Tapi dari semuanya aku paling tertarik pakai yang ini. Nah, ini adalah tipe contoh cara pilih serum gitu loh, untuk menghidrasi. Cara pilih produk untuk menghidrasi kulit itu adalah dari segi kandungannya. Makanya aku jelasin, yaitu ya contohnya kayak gini, cari yang ada efek hidrasinya, yang ada kandungan hidrasinya. Menurutku all skin types bisa pakai serumnya, walaupun dia klaimnya lebih ke untuk dry skin doang, normal to dry. Tapi menurutku, aku oily skin pakai bagus-bagus aja, nggak kenapa-napa. Terus ya efek hidrasinya juga nggak lebay untuk dry skin doang, nggak, bisa juga untuk oily skin. Jadi ya menurutku bisa, karena teksturnya juga sangat ringan, watery texture banget. Jadi ya for oily skin pun bisa pakai, for all skin types. Nah, itulah maksudku, contoh cara melihat kandungan dari sebuah produk serum ataupun produk manapun, gitu caranya. Oke, kita balik lagi ke topik kulit ayam bertekstur. Kan tadi aku udah bilang harus bersihin muka, harus bersihin makeup, nggak boleh males cuci muka. Terus hydrating, itu kan 2 tips yang aku kasih tahu. Lalu ketiga adalah start exfoliating. Ketika kita udah cukup menghidrasi kulit kita, ketika kita udah pakai produk-produk yang menghidrasi selama beberapa bulan, 1, 2, 3 bulan, udah saatnya kita untuk start exfoliating. Karena eksfoliasi itu juga sangat penting. Terkadang kulit ayam bertekstur yang muncul di kulit kalian itu bukan karena kekurangan hidrasi doang, tapi juga karena kalian butuh eksfoliasi, karena kalian kulitnya itu banyak penumpukan sel-sel kulit mati, jadi butuh diexfol gitu loh. Nah, di saat itulah kita harus menggunakan produk exfoliating. Jadi both hydrating and exfoliating itu penting, terutama untuk kalian yang punya kulit ayam bertekstur. Pertama, intinya fokus hydrating dulu, baru nanti start exfoliating. Nah, ketika udah memulai exfoliating, ingat startnya itu slow. Jadi jangan langsung setiap hari exfol, tapi start slow. Start exfoliating itu 1-2 kali aja seminggu udah cukup banget, dan start with low percentage. Jadi pakai produk-produk yang gentle dulu exfonya, jangan yang langsung kayak peeling serum, peeling solution. Itu kan biasanya kandungan exfonya tinggi. Nah, jangan, kalau misalnya baru-baru coba exfo, mulainya pelan-pelan, pakai produk yang kayak exfonya itu daily, yang bisa dipakai untuk daily, tapi pakainya juga jangan daily, pakainya sesekali dulu aja, 1-2 kali dulu seminggu. Karena kulit kita itu harus belajar untuk mentoleransi dengan kandungan exfo. Jadi intinya pelan-pelan pakainya, jangan langsung kayak sering, jangan langsung pakai kandungan yang aktifnya keras. Tapi ya intinya kulit ayam bertekstur itu juga bisa terjadi karena pori-pori kalian itu tersumbat, congested skin gitu loh. Gimana kalau misalkan kalian nggak tahu congested skin itu apa? Congested skin itu adalah pori-pori yang tertumpuk dengan dead skin cells, dengan sel-sel kulit mati, dan juga minyak, kotoran itu kayak numpuk di satu pori-pori, di pori-pori kalian. Jadinya karena itu numpuk dan menyumbat pori-pori, akhirnya jadilah kulit-kulit bertekstur kayak bintik-bintik ayam gitu. Kadang juga bahkan bisa bikin jerawatan. Itu juga salah satu penyebab munculnya jerawat di wajah kita. Jadi intinya exfo itu sangat penting, terutama untuk kalian yang mengalami congested skin atau kulit bertekstur tersumbat pori-porinya. Dan ketika mau pakai exfo products, aku lebih saranin pakai chemical exfo ya dibanding physical exfo, karena lebih efektif, lebih less irritating kalau kalian pakainya dengan benar, nggak terlalu sering, dan juga nggak langsung pakainya banyak, dan juga nggak langsung pakai yang kandungannya tinggi gitu loh. Untuk produk exfo, cari produk yang ada kandungan AHA, BHA, salicylic acid, retinol, retinoid acid, bakuchiol, seperti tadi ini yang serum tadi aku ngomong, New Face punya serum, itu juga bisa bantu untuk exfo. Walaupun retinol itu bukan untuk exfo sebenarnya, tapi retinol atau bakuchiol itu bisa membantu untuk mempercepat pergantian sel-sel kulit mati kita. Jadi dia tuh bantu untuk mempercepat regenerasi kulit kita gitulah. Nah, tipe-tipe kandungan seperti itulah yang bisa membantu untuk mengatasi kulit-kulit bertekstur gitu loh. Kandungan PHA itu juga bisa membantu. Ya, intinya semua kandungan yang tadi aku sebut, cari kandungan-kandungan itu di dalam sebuah produk. Biasanya kalau produk exfo itu ada di kandungan cleanser, toner, serum, essence, itu semuanya ada, bahkan moisturizer pun ada. Tapi ketika mau pakai kandungan exfo, saran aku carinya di serum atau toner. Itu yang paling efektif menurutku ya, yang benar-benar bisa ngefek untuk bantu ilangin kulit bertekstur itu. Kalau nggak serum ya toner. Kalau cleanser biasa kandungan exfonya nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu ngefek, dan juga ya cleanser itu kan sabun cuci muka kita cuma pakai kayak semenit terus kita bilas. Jadi kayak waktu dia untuk bekerja di kulit kita itu juga nggak terlalu banyak. Jadi ya intinya kalau cleanser exfo yang ada kandungan exfo itu nggak terlalu ngefek untuk ngatasin kulit bertekstur. Carinya produk toner atau serum aja kalau untuk exfo. Ya mungkin salah satu contoh yang bisa dipakai yang gentle, yang bisa ada efek hidrasinya dan juga exfonya itu yang tadi aku bilang, New Face punya serum. Tapi kalau menurutku serum yang tadi aku ngomongin itu lebih ke untuk kulit kalian yang nggak ada masalah sih, yang nggak berjerawat, yang kulitnya baik-baik aja gitu loh. Karena dari segi kandungan dia bukan yang kayak oh ini safe banget untuk acne prone skin gitu, bukan. Kalau misalkan remaja atau kulit kalian memang nggak ada masalah, boleh cobain serum itu. Tapi kalau acne prone skin, saran aku fokus sembuhin dulu jerawatnya aja. Dan terakhir, tips terakhir aku lupa kasih tahu. Tips terakhir adalah ketika kita udah pakai exfo products, produk exfo itu pasti bakal
bikin kulit kita lebih sensitif sama matahari. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen. Jadi use sunscreen every single day. Setiap pagi pakai sunscreen, setelah semua skincare rutin udah selesai, selesain dengan sunscreen. Harus ya, harus banget, itu penting banget. And ya kayaknya itu aja 3 tips untuk ngatasin kulit ayam bertekstur versi aku. I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.